Pemirsa Saya lagi edukasi ada di Nusantara Metro Pos. Kopi di kantin Salam Mbak. Pengadilan Negeri Metro kelas 1D. Oke, salam Caca. Cepat, akurat, komprehensif, akuntabel. Keadilan di atas segalanya. Merdeka. Permasalahan klasik, bank dan nasabah, di Kota Metro Lampung. Pemirsa edukasi Nusantara Pos, di mana Anda berada, salam bahagia. Pengadilan Negeri Metro kelas 1B, menggelar, sidang perkara perdata, hari Senin tanggal 12 Agustus, tahun 2025 di ruang sidang, Pengadilan Negeri Metro kelas 1B, memberikan bukti-bukti tambahan, dengan agenda, permasalahan nasabah, dan Bank Sinarmas, melalui surat kuasa khusus, dan surat tugas, perihal gugatan perbuatan melawan hukum, yang perlu diperhatikan misi, Pengadilan Negeri Metro kelas 1B, menjaga kemandirian, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Dalam permasalahan ini Bagas Pardana Siregar, SH, sebagai pendamping, berharap agar dalam permasalahan ini, mohon perhatian dari OJK, Menteri Ketenagakerjaan, untuk perlindungan terhadap konsumen, dalam melindungi keberadaan pegawai-pegawai marketing, atau pegawai bawahan, dalam menghadapi persoalan persangkaan, sebab seringnya terjadi gap sosial dan intimidasi. Yang jelas, mari kita perhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia, dan ironisnya, yang diberi tugas khusus dari pihak Bank Sinarmas tidak mau dimintai keterangan, dan menghindari para media yang meliput di Pengadilan Negeri Metro kelas 1B. Kawan-kawan pers dan tim masyarakat Metro, ya, masyarakat Lampung pada umumnya, hari ini kita barusan saja menyelesaikan persidangan, ya, yaitu bukti tambahan atau bukti perbaikan yang diajukan oleh pihak penggugat atau Bank Sinarmas. Dan bersama dengan itu juga kita melampirkan bukti-bukti tambahan berupa berita yang tidak hanya ada di Provinsi Lampung, tetapi di tempat-tempat yang berbeda. Di sini ada Denpasar, kemudian ada juga di daerah Surabaya, dan ada kiranya di sini ada beberapa sekitar 5 berita yang memberikan informasi berkenaan dengan permasalahan seputar antara nasabah dengan Bank Sinarmas. Permasalahan yang sama, permasalahan yang kerap kali terjadi berulang kali, setidaknya kami mendapatkan dari tahun 2022 ya, kemudian sampai dengan 2025, bahkan yang terbaru di tahun 2025 itu ada 2, di bulan Agustus dan di bulan Maret. Dan kemudian juga di tahun 2022 dengan cerita yang sama, seperti itu. Di tahun 2023 dan di tahun 2024 sama. Mengapa ini kami anggap penting? Karena salah satu bukti ya di dalam hukum perdata itu salah satunya ialah persangkaan. Dari mana persangkaan itu bisa muncul? Ada yang namanya fakta notoir, fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi sebetulnya, karena sudah menjadi sebuah konsumsi seperti ya informasi atau pemberitaan. Namun kita hadirkan semua ini untuk mempermudah majelis hakim di dalam melakukan penilaian, di dalam memunculkan suatu keyakinan bahwasannya ini ada yang salah, ini ada yang belum terungkap, ada sistem, ada pola, ya, ada desain yang kita tidak tahu mengapa ini kerap kali terjadi, dan untuk itu kita ya supaya tidak ada korban mantan pegawai seperti klien kami lainnya untuk kedepannya, kiranya dapat menjadi perhatian bersama bagi OJK, Bank Indonesia, ataupun Menteri Ketenagakerjaan di dalam melindungi keberadaan pegawai-pegawai marketing atau pegawai bawahan di dalam menghadapi ya persoalan semacam ini, karena berhadapan dengan pihak pemilik modal dalam hal ini. Dan untuk itu kita melihat di sini sebenarnya permasalahannya ada gap sosial, ada gap kelas sosial di antara kaum pemilik modal dengan pegawai atau pekerja. Sudah dipidana 2 tahun, kemudian juga digugat diminta pembayaran 7 miliar. Sedangkan pihak
perusahaan ya dalam hal ini tidak memberikan bentuk pertanggungjawaban apapun kepada nasabah. Nah, apakah ini dimaksud di dalam pertanggungjawaban vicarious liability seperti di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pelindungan Konsumen ataupun peraturan OJK? Menurut kami tidak. Dan ini tidak hanya kami yang menyampaikan, tetapi juga pihak ahli hukum bisnis, ahli hukum perdata yang kita ajukan maupun pihak Sinarmas ajukan beranggapan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, dan peraturan OJK cenderung kepada prinsip pertanggungjawaban vicarious liability ya. Dalam hal ini perusahaan yang memberikan pertanggungjawaban atau pembayaran ganti rugi kepada nasabah. Dan itu bukan sebuah kerugian, itu merupakan sebuah konsekuensi resiko ya daripada sebuah perusahaan. Itu yang bisa kita ya sampaikan untuk sidang lanjutan pada hari ini. Dari Pengadilan Negeri Metro, Nelson melaporkan.